Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nur Afni Safarina SPC MPC. Di sini saya dan teman-teman saya Ufrazul Mazira dengan nomor NIM 2106216 dan rekan saya Asmita Dewi Aryani dengan nomor NIM 2106213. Nurul Ramadhani dengan nomor NIM 2106214 dan Sri Indah dengan nomor NIM 2106215. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas ataupun menjelaskan tentang teori sifat dan faktor menurut Eysenck, Maikrey, dan Costa. Jadi pertama-tama saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian secara umum apa sih teori sifat dan faktor itu. Jadi sifat adalah sistem yang neurofisis yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam perangsang secara sama dan memulai serta membimbing tingkah laku, adaptif, dan ekspresi secara sama. Menurut Eysenck, sifat dari kepribadian adalah bipolar dan mengikuti distribusi lonceng. Kebanyakan orang akan memiliki skor yang berada dekat di titik tengah dari setiap sifat, dan hanya sedikit orang yang memiliki skor pada titik ekstrim. Contohnya individu yang keterbukaan. Misalnya seseorang mencoba untuk menikmati jenis makanan baru di restoran yang mungkin menurut dia menarik dan unik. Sebaliknya, individu yang tidak keterbukaan kepada pengalamannya hanya akan bertahan dengan hal-hal yang tidak asing dan individu tersebut dapat menikmatinya. Selanjutnya, faktor. Apa sih faktor itu? Faktor adalah metode untuk menganalisis sejumlah observasi, dipandang dari segi korelasinya, untuk menetapkan variasi-variasi yang nampak dalam observasi. Mungkin sejumlah kategori dasar yang jumlahnya lebih sedikit daripada yang nampak dalam observasi itu. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dasar analisis faktor ialah untuk menetapkan sifat-sifat yang diukur bersama oleh tes dan yang nampak dalam interkorelasi. Misalnya, ada dua macam tes untuk berhitung dan membaca dalam hati yang berkaitan kepada 100 orang murid dan mempunyai angka korelasi di atas 0,50. Korelasi ini menunjukkan adanya hubungan yang positif pada 100 orang murid itu dalam hal berhitung dan membaca dalam hati. Teori Eysenck mengenai kepribadian dapat diukur dengan mudah sehingga memungkinkan untuk melakukan penelitian-penelitian dengan berbagai macam hal, seperti perilaku sosial melalui perspektif biologik dan genetik. Ada 4 inventori kepribadian yang dikembangkan oleh Eysenck untuk mengukur faktor-faktor yang dibuatnya, yaitu yang pertama, Mendel's Personality Inventory atau MPA. Alat ukur ini hanya mengaji eksterferensi atau E dan neurotisme atau N, serta beberapa korelasi dari kebudayaannya. Yang kedua ada Eysenck Personality Inventory atau APA. Alat tes APA mengukur eksterferensi E dan neurotisme N, serta independen dengan korelasi yang hampir nol antara kebudayaannya. Selain itu, alat tes ini memiliki skala kebohongan untuk mengidentifikasi kepura-puraan atau faking. Eysenck Personality Inventory (APA) kemudian berkembang menjadi Junior APA untuk anak-anak berusia 7-16 tahun oleh sang istri Sybil Eysenck. Yang ketiga ada Eysenck Personality Questionnaire atau EPQ. Alat ukur EPQ merupakan revisian dari APA yang sampai saat ini masih terbaikkan. Jika sebelumnya hanya mengukur eksterferensi atau E dan neurotisme atau N, dengan alat ukur EPQ melalui memasukkan psikotik atau P tanpa menghilangkan E atau interferensi dan N atau neurotisme, alat ukur tes EPQ mempunyai dua versi. Yang pertama untuk versi anak-anak dan yang kedua untuk versi orang dewasa. Adapun yang keempat adalah Eysenck Personality Questionnaire
Reverse atau EPQR merupakan revisian dari EPQ yang dikembangkan karena timbulnya kritikan pada alat tes tersebut. 4 dimensi kepribadian menurut McCrae dan Costa Ising. Jika sebelumnya dikatakan bahwa kepribadian itu cenderung menetap, maka perubahan yang terjadi pada individu hanya terjadi pada permukaannya saja, tidak sampai terjadi perubahan karakter individu. 3 dimensi kepribadian menurut Ising terdiri dari ekstraversi atau E, neurotisme atau N, dan 72-73 teori kepribadian disposisi halaman 34 psikotik atau P. Tetapi Ising tidak menutup kemungkinan bahwa dimensi lain dapat ditambahkan. 3 dimensi kepribadian Ising masuk akal secara teoritis. Jung dan lainnya telah melihat efek yang berpengaruh dari perilaku ekstraversi dan introversi atau faktor E, dan Freud menekankan pentingnya kecemasan atau faktor N dalam pembentukan perilaku. Selain itu, psikotik atau faktor P selaras dengan pakar-pakar teori seperti Maslow yang menganggap bahwa kesehatan psikologis mencakup dari aktualisasi diri atau skor rendah sampai skizofrenia dan psikosis atau skor tinggi. 5. Evolusi teori 5 faktor McCrae dan Costa. Teori kepribadian McCrae dan Costa memprediksi perilaku dengan memahami 3 komponen inti atau sentral dan 3 komponen sekunder. Ketiga komponen sentral meliputi: yang pertama ada kecenderungan dasar. Kecenderungan dasar didefinisikan McCrae dan Costa sebagai substansi dasar yang universal dari kapasitas dan disposisi kepribadian yang umumnya diasumsikan daripada diobservasi. Kecenderungan dasar dapat bersifat bawaan, terbentuk oleh pengalaman di usia dini, atau dimodifikasi oleh penyakit atau intervensi psikologis. Akan tetapi, pada suatu periode kehidupan seseorang, kecenderungan tersebut menentukan potensi dan arah dari orang tersebut. 2. Karakteristik adaptasi. Karakteristik adaptasi yaitu struktur kepribadian yang dipelajari, yang berkembang saat manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Karakteristik adaptasi dapat dipengaruhi oleh pengaruh eksternal seperti keterampilan yang dipelajari, kebiasaan, sikap, dan hubungan yang dihasilkan dari interaksi seseorang dengan lingkungannya. Respon karakteristik dibentuk oleh kecenderungan dasar. Hal yang membuat respon tersebut menjadi karakteristik adalah konsistensi dan keunikannya, sehingga merefleksikan proses pertahanan sifat-sifat kepribadian. Ketiga, konsep diri. Konsep diri terdiri dari pengetahuan, pandangan, dan evaluasi tentang diri dengan cakupan dari beragam fakta atau sejarah personal sampai identitas yang memberikan suatu perasaan memiliki tujuan dan kesatuan dalam hidup. B. Komponen sekunder terdiri dari: yang pertama, dasar biologis, gen, hormon, dan struktur otak, merupakan mekanisme biologis yang mempengaruhi kecenderungan dasar. McCrae dan Costa belum dapat memberikan detail spesifik mengenai gen, hormon, dan struktur otak yang mempunyai peranan dalam memengaruhi kepribadian. Namun, ilmu di bidang genetika yang berkaitan dengan perilaku dan pengindaian otak terus berkembang dan akan terus mengisi detail-detail tersebut. 2. Biografi objektif. Biografi objektif yaitu semua yang dilakukan, dipikirkan. Semua yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan seseorang sepanjang hidupnya. Biografi objektif menekankan pada yang terjadi dalam hidup seseorang atau objektif, daripada pandangan atau persepsi individu tersebut mengenai pengalaman yang dialaminya atau subjektif. Setiap perilaku atau respon menjadi bagian dari catatan akumulatif. 3. Pengaruh eksternal. Setiap manusia menemukan dirinya dalam suatu situasi fisik atau sosial yang mempunyai pengaruh terhadap sistem kepribadiannya. McCrae dan Costa berasumsi bahwa perilaku adalah fungsi dari interaksi antara
karakteristik adaptasi, dan pengaruh eksternal. Terakhir, kritik terhadap teori sifat dan faktor. Yang pertama, dalam kriteria menghasilkan teori Eisen, Costa, dan McCarthy harus diberikan nilai yang tinggi. Teori sifat Eisen, teori sifat McCarthy dan Costa serta pendukung lainnya dari struktur kepribadian 5 besar yaitu telah banyak menghasilkan penelitian empiris. Penelitian tersebut telah menghasilkan atau menunjukkan bahwa ekstraversi, neurotisme, keterbukaan pengalaman, keramahan, dan kesadaran tidak terbatas hanya pada negara-negara barat, tetapi telah ditemukan di berbagai budaya. Yang kedua, kebanyakan dari hasil peneliti Eisen, misalnya penelitiannya atas kepribadian dan penyakit belum pernah direplikasi oleh peneliti lainnya. Studi McCarthy dan Costa memberikan kesempatan untuk dilakukannya penelitian ulang, walaupun beberapa penelitian yang datang dari negara-negara non-barat. Yang ketiga, ada teori sifat dan faktor dinilai secara tinggi dalam kemampuannya mengorganisasikan pengetahuan. Sifat-sifat inilah yang akan dapat menghasilkan suatu karangan untuk mengorganisasikan mengenai kepribadian manusia. Yang keempat, ada teori yang bermanfaat, mempunyai kekuatan untuk mengarahkan praktisi, dan dalam teori ini, teori sifat dan faktor mendapatkan kajian bercampur. Teori ini memberikan taksonomi yang konverhensi dan berstruktur klarifikasi, dan tidak terlalu berguna untuk orang tua seperti guru dan konselor yang dibandingkan untuk peneliti. Yang kelima, teori sifat dan faktor seharusnya menerima nilai yang sangat baik dalam standar, karena analisis faktor ini bertujuan untuk memberikan sedikit faktor yang dapat menjelaskan dengan perkataan lain. Analisis faktor ini adalah untuk mereduksi jumlah variabel yang besar menjadi sedikit mungkin. Adapun kesimpulannya, menurut Eisen, sifat dari kepribadian adalah bipolar dan mengikuti distribusi lonceng. Kebanyakan orang akan memilih skor berada dekat dengan titik tengah dari setiap sifat, dan hanya sedikit orang yang memiliki skor pada titik ekstrim, sedangkan perubahan yang terjadi pada permukaannya saja, tidak sampai terjadi pembahasan karakter individu. Sekian dari saya.